Tahukah kalian bahwa hewan ini merupakan satwa langka? Ya, nama hewan ini adalah terenggiling. Diketahui 8 klasifikasi terenggiling sebagai berikut. Ada terenggiling India atau Manis crassicaudata, terenggiling Filipina Manis culionensis, terenggiling Jawa atau Manis javanica, terenggiling Cina Manis pentadactyla. Terenggiling ekor panjang Pataginus tetradactyla, terenggiling pohon Pataginus tricuspis. Terenggiling raksasa atau Smutsia gigantea, dan yang terakhir terenggiling tanah Temminck atau Smutsia temminckii. Pada video pembelajaran ini akan membahas tentang terenggiling Jawa atau Manis javanica. Terenggiling Jawa merupakan satu spesies dari genus manis yang hidup di Indonesia. Nama terenggiling merupakan turunan dari kata guling yang dalam bahasa Melayu berarti suatu aktivitas untuk menggulung tubuh. Nama daerah lainnya dari terenggiling Jawa adalah terenggiling Sunda. Persebaran terenggiling Jawa di Indonesia adalah di Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan pulau-pulau kecil lainnya sebagai berikut. Terenggiling juga mempunyai nama asing loh dan taksonomi yang bisa dilihat pada tabel ini. Untuk Manis javanica ditemukan oleh Desmares pada tahun 1822. Habitat terenggiling Jawa atau Manis javanica. Terenggiling Jawa merupakan satwa terestrial yang sering dijumpai di daerah dataran rendah, hutan musim, hutan pegunungan, ladang perkebunan, hutan primer, dan hutan sekunder serta area sungai. Habitat yang terbuka memiliki kelimpahan sarang semut dan rayap. Karakteristik morfologi terenggiling Jawa. Bagian tubuh terenggiling yang tidak ditumbuhi siksik yakni ujung hidung, bagian ventral dan lateral dari wajah, serta bagian bawah tubuh dari leher sampai perut. Lidah terenggiling Jawa terletak di pangkal laring dan ketika lidah diperpanjang, panjangnya melebihi panjang kepala dan tubuh. Namun, apabila sedang istirahat, lidah terenggiling ditarik ke dalam rongga dada. Terenggiling Jawa memiliki kepala yang kecil dan berbentuk kerucut, mata kecil, kelopak mata tebal, daun telinga yang berukuran kecil, dan tidak memiliki gigi sehingga menggunakan lidah untuk mencari pakan. Mamalia ini memiliki 4 kaki yang terdiri dari 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Kaki depannya berukuran lebih pendek dibanding kaki belakangnya. Terenggiling unik dan menarik karena memiliki morfologi tubuh yang ditutupi oleh tanik yakni sisik yang keras dan tersusun rapi seperti genting yang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Nah, untuk karakteristik anatomi dari terenggiling dapat dilihat pada uraian di tabel ini. Sistem perkawinan terenggiling atau Manis javanica.
Terenggiling berkembang biak secara seksual dengan cara melahirkan. Terenggiling mempunyai tingkat reproduksi yang sangat rendah, di mana dalam setahun hanya mampu melahirkan 1-2 kali pada musim kawin. Satu kelahiran hanya menghasilkan 1 ekor anak saja. Berikut adalah potret seekor terenggiling yang sedang melahirkan anaknya. Sepasang testis askrotalis pada terenggiling tidak terbungkus oleh skrotum. Karena tidak adanya skrotum pada terenggiling, maka diduga tidak terlalu berpengaruh pada proses spermatogenesis. Pada hewan yang tidak memiliki skrotum, perkawinan akan dilakukan dengan menghindari radiasi langsung dari sinar matahari dengan mencari tempat di bawah tanah atau berada di dalam gua-gua, dan reproduksi akan dilakukan pada malam hari. Selanjutnya, kebiasaan hidup terenggiling. Terenggiling terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu ada yang hidup dominan secara terestrial atau hidup di permukaan tanah, dan ada juga yang hidup dominan arboreal atau bergerak di atas pohon. Terenggiling jantan cenderung hidup soliter atau hidup sendiri, dan bersifat aktif mencari betina saat musim kawin tiba. Peran terenggiling di alam. Terenggiling memiliki peranan ekologis tersendiri sebagai satwa yang suka menggali tanah di hutan untuk mencari semut atau serangga lainnya sebagai bahan makanan. Sehingga, terenggiling mampu untuk menggemburkan hutan dan melancarkan siklus biogeokimia hutan. Pemanfaatan satwa liar yang diambil dari alam dikhawatirkan akan dapat menyebabkan penurunan jumlah populasi. Di Indonesia sendiri, belum ada yang secara khusus mengembangbiakkan terenggiling karena biaya perawatannya yang mahal. Status konservasi terenggiling Jawa. Terenggiling Jawa terdaftar sebagai spesies dilindungi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, yang secara teknis berarti bahwa segala kegiatan perdagangan dan penangkapannya di alam liar tidak diperbolehkan. Lalu pada tahun 2000, kuota ekspor tahunan citas ditetapkan untuk 4 spesies terenggiling Asia, namun tidak untuk spesies Afrika. Akan tetapi, sejak Januari 2017, ke-8 spesies terenggiling yang ada dipindahkan dari Appendix 2 ke Appendix 1 CITES. Sebuah keputusan yang diangkat pada konferensi kerangka kerja CITES ke-17 di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2016. Hal ini berarti bahwa seluruh bentuk perdagangan komersil internasional untuk terenggiling yang ditangkap di alam liar adalah terlarang. Saat ini, terenggiling Jawa tercatat sebagai hewan berstatus kritis atau critically endangered dalam Red List spesies terancam IUCN, terutama akibat ancaman dari kegiatan perdagangan dan diduga mengalami penurunan populasi yang parah di Indonesia. Walaupun terenggiling Jawa sebagai salah satu satwa liar yang dilindungi dan langka, namun perburuan dan perdagangan secara ilegal masih sering terjadi hingga saat ini. Jadi, alasan terenggiling yang diburu secara liar itu dikarenakan sisiknya yang digunakan sebagai bahan obat-obatan tradisional, lalu ada dagingnya yang biasa dikonsumsi sebagai hidangan mewah, dan kulitnya yang digunakan untuk produksi tas, dompet, dan aksesoris yang berbahan kulit. Selain perburuan liar, perdagangan ilegal yang berkelanjutan juga terus meningkat dan menjadi ancaman besar bagi upaya konservasi terenggiling. Perdagangan ilegal tersebut telah tersebar luas dan dilakukan secara terbuka. Hal ini menunjukkan rendahnya upaya penanganan terhadap perdagangan ilegal dan lemahnya penegakan hukum. Dapat dilihat pada peta bahwa itu menunjukkan jalur perdagangan terenggiling yang melibatkan Indonesia. Ketebalan garis yang digunakan menggambarkan jumlah atau frekuensi pengiriman yang tercatat pada tiap jalur, dengan garis-garis tertipis mempresentasikan satu pengiriman. Garis biru menandakan pengiriman yang berasal dari Indonesia dengan lokasi yang tidak spesifik. Garis merah menandakan pengiriman yang berasal dari Sumatera. Garis hijau menandakan pengiriman yang berasal dari Jawa. Garis oranye menandakan pengiriman yang berasal dari Kalimantan. Dan garis berwarna biru muda menandakan pengiriman yang berasal dari luar Indonesia. Dan ini adalah contoh kasus perdagangan ilegal terenggiling yang terjadi di Afrika, di mana mereka tertangkap oleh polisi karena ada salah satu polisi yang menyamar menjadi pembelinya. Dan terenggiling yang ditemukan bersama oknum tersebut berada dalam kondisi kritis. Terenggiling mempunyai keunikan lainnya. Karena penglihatan terenggiling yang kurang bagus, terenggiling ini menandai jalan atau keberadaannya dengan bau dari badannya,
yang menempel pada rumput yang dilalui dan hal ini sebagai penunjuk jalan untuk kembali ke sarang. Terenggiling mengeluarkan urin di tanah berpasir, kemudian berguling di atasnya untuk menandai keberadaannya. Terenggiling Jawa termasuk satwa plantigradi, yakni yang menapakkan kaki pada telapak tangan dan kaki, dimulai dari osa katarsi sampai ke jari-jari kaki. Oleh karena itu, kaki harus kokoh dan kuat karena sebagai tempat bertumpunya badan. Satwa ini dapat berdiri dengan kaki belakang, sedangkan kaki depannya digunakan untuk memegang atau memanjat, sehingga kaki depan lebih sering disebut dengan tangan. Terenggiling Jawa ini mengambil makanan berupa semut dan rayap menggunakan lidah yang panjang. Lidah terenggiling Jawa terletak di pangkal laring dan ketika lidah diperpanjang, panjangnya melebihi panjang kepala dan tubuh. Namun apabila sedang istirahat, lidah terenggiling ini ditarik ke dalam rongga dada. Selain itu, terenggiling Jawa juga memiliki otot khusus di mulutnya yang mencegah semut dan rayap agar tidak melarikan diri saat ditangkap dengan lidahnya.